Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran maupun berada, alhamdulillah hari ini hari yang cerah, kita bertemu lagi. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang baru. Kita lagi istirahat dulu ya, karena teman-teman harus bisa mengulang part-part dari 1 sampai 12, 13 gitu ya, agar tidak tertinggal. Dan juga yang belum paham bisa repeat dulu ya, atau bisa di post dulu videonya. Jangan lupa sudah ada part 13 dan kita sekarang lagi saum ke hari 14. Nah, hari ini saya mau berbagi, Masya Allah ini terinspirasi dari memang banyak yang bertanya gitu ya. Tidak hanya sahabat Quran yang online, tapi sahabat Quran yang offline juga gitu ya, mengenai pembelajaran balitanya, hafalan balitanya. Tetapi sebelum dimulai, bismillah dulu. Yap, sebelum dimulai kita bismillah dulu. Dan jangan lupa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Masya Allah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran ya. Terima kasih banyak, Masya Allah, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah subscribe. Nih yang udah komen, yang belum subscribe dulu biar kita semangat berbagi, semangat belajar, dan semangat untuk selalu melakukan kebaikan. Oke, sip. Nah, apa sih sekarang judulnya Katia? Nah, judulnya ada di sana, sudah ada di timeline-nya. Nah, mungkin Katia mulai dari apakah gitu? Kalau Katia sendiri untuk di Quran School Kuningan mulai dari surat apakah untuk pembelajaran? Sudah pasti insya Allah ya, kita mulai dari juz 30 untuk balita. Dan kenapa Katia nggak dimulai dari Anas? Nah, Quran School Kuningan sendiri memang dimulai dari Anaba untuk anak usia balita. Usia manapun di kurikulumnya, untuk semua program itu pasti dari Anaba. Kenapa sih Katia? Kan masih anak kecil juga gitu kan, lebih mudah untuk yang pendek-pendek gitu kan, kayak gitu. Dan kalau harus yang panjang dulu gitu ya. Yang pertama ini mungkin bisa dipakai, dan ini juga bisa diterapkan kalau memang pola ini cocok gitu ya, pola ini bermanfaat, pola ini setuju buat teman-teman dari sahabat Quran ini. Nah, ini kenapa alasannya? Yang pertama, kenapa kita mulai dari surat An-Naba, sahabat Quran maupun berada. Yang pertama itu adalah bahasa ibu. Jadi nggak aneh kan kalau kenapa orang Inggris bisa bahasa Inggris, kenapa orang India bisa bahasa India, kenapa orang Sunda bisa bahasa Sunda, ya jelas gitu, karena bahasa ibu, bahasa yang orang tua ajarkan kepada mereka pertama kali gitu ya. Jadi kita juga ingin mengajarkan pertama kali kepada mereka gitu ya. Maaf ada iklan. Maaf, oke sip. Nah, jadi bahasa ibu, bahasa pertama kali mereka belajar bicara. Nah, kita juga bagi balita-balita yang memang mereka nggak mengenal panjang, mereka nggak mengenal ini pendek atau panjang, ini berat atau tidak. Yang mereka lakukan adalah mengikuti, meniru gitu ya. Jadi kita ngambil kesempatan mereka karena mereka pintar meniru, mereka mengikuti, mereka polos, mereka bagaimana apa yang diajarkan oleh ibu mereka, ibu guru mereka, orang tua mereka. Jadi kita ambil kesempatan itu gitu. Untuk kita yang memang belajar, yang udah belajar dari awal gitu ya, udah dari kecil, terus kemudian udah nempel tuh yang namanya lidah, udah nempel juga, kemudian belajar itu memang rada susah ya. Saya kan masih muda ya, jadi rada susah. Ya masih susah gitu ya, karena kita udah terbiasa, udah baru ngapalinnya kan sekarang gitu. Kalau anak-anak enggak. Anak-anak mereka mengikuti, mereka nggak paham, nggak ngerti apa itu panjang, sulit, mudah. Mereka mengikuti gitu ya, mereka meniru gitu. Jadi kita ambil kesempatan itu dari mulai surat An-Naba gitu ya. Dan mengucapkan mereka benar-benar seperti kertas yang kosong, kertas yang putih. Jadi ketika pengucapan gurunya mengajarkan yang benar gitu ya, mereka meniru, mereka mengikuti gitu. Jadi kenapa kita tidak ngambil surat An-Naba gitu dari bahasa ibu. Jadi Quran yang mereka hafalkan adalah Quran pertama kali bahasa ibu mereka gitu ya. Dan itu kan udah pasti itu bahasa Allah ya. Nah, yang kedua, kenapa kita ada dari surat An-Naba? Nah, kenapa? Karena kita ngambil kesempatan mereka itu ada titiknya, anak usia dini ya, ada titik mereka jenuh, mereka memberontak gitu ya. Ketika mereka semangat pertama belajar nih, dikasih yang pendek mamanya, pada saat titik jenuhnya itu, pada titik jenuh, titik bosan dan malas,
pas surat-surat panjang Al-Buruj, Al-Mutaffifin. Bagaimana itu? Udah mungkin berontak, marah. Nah, ketika kita ngambil kesempatan pertama lagi semangatnya di surat An-Naba yang panjang-panjang, Al-Buruj udah selesai gitu. Tinggal yang pada saat titik jenuhnya itu surat-surat pendek itu akan meredam, maksudnya tidak akan sampai besar gitu kejenuhan mereka, bosan mereka, kemudian marah-marahnya mereka, memberontaknya, mogoknya dan sebagainya. Jadi kita ngambil kesempatan semangat pertama mereka belajar gitu. Apalagi kan kalau anak-anak balita kan belajarnya begitu ya, guling-guling, naik kursi, naik meja, keliling-keliling sambil makan, sambil bermain gitu ya. Insya Allah ketika mereka udah 5, 6, mereka suka HP atau mereka suka mainan atau mereka suka ngobrol, itu kan jadi apa, mungkin buat mereka jadi susah ketika pada saat itu gitu, usia TK, usia mereka pas ketemunya yang album nggak terbiasa gitu, karena mereka biasanya anak al-falaq tiba-tiba harus. Jadi kita ngambil kesempatan dimana momen-momen itu momen-momen lagi semangatnya gitu. Jadi harus yang dari panjang kalau kurikulum di kami, dan saya sarankan seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa ibu guru, bapak guru semuanya kita harus belajar dari surat An-Naba gitu ya, dan surat An-Nas, karena kita membantu orang tua yang memang belum tahsin, orang tua yang memang belum hafal gitu. Karena kita orang tua kan mungkin hafalnya yang pendek-pendek, karena apa? Karena emang berjamaah surat-suratnya pendek terus gitu ya. Jadi udah terngiang surat-suratnya An-Lahab, An-Nas, An-Nasr, Al-Humazah, At-Takasur, yang lainnya Al-Qur'an itu bisa gitu. Karena para imam sendiri duluan ya memang ngambil surat-surat yang pendek-pendek. Jadi insya Allah orang tua bisa untuk yang pendek-pendek. Nah, kita membantu orang tua yang memang belum hafal surat-surat panjang, dan tahsin tahfiznya seperti apa, tahsin dan tajwidnya seperti apa. Nah, kita membantu orang tua itu gitu. Nanti pada saatnya tidak ada dalam genggaman kami, pantauan kami, didikan kami, peliharaan kami, dan penjagaan kami, kita kembalikan mungkin bisa diteruskan surat-surat yang pendek yang mudah gitu ya, karena mereka sudah sering mendengar, orang tua sudah hafal dari dulu gitu, karena mereka terbiasa gitu kali. Tapi kalau yang panjang-panjang mereka belum gitu, belum mengenal, belum hafal juga. Nah, kita membantu proses pembelajaran orang tua kepada anaknya. Kita membantu, kita berikan fasilitas gitu ya, bareng-bareng mendidik, belajar bersama orang tuanya, anak-anaknya. Dan itu juga bagi yang memang anaknya diantar ke sekolah gitu ya, orang tuanya menunggu gitu ya, mereka juga jadi hafal gitu. Mereka jadi hafal, kesempatan mereka untuk ngafalin bareng gitu. Dan Masya Allah ada juga yang memang ngomong ke saya gitu, Masya Allah Bu Tia, anak saya hafal ini, jadi saya juga termotivasi hafal, dan saya sering banget ngedenger di sekolah jadi hafal juga, Masya Allah. Dan ini pertama kali saya hafal. Zamannya dulu boro-boro Bu Tia hafal gitu ya, boro-boro orangnya jangankan gitu ya, jangankan surat Mutaffifin atau An-Naba aja, surat kadang katanya Al-Qur'an sok pabelit gitu ya, apa ya bahasanya, saya suka apa gitu ya, acak-acak gitu ya gitu, pokoknya ngacak gitu. Jadi Masya Allah gitu, jadi sambil ngapalin juga orang tuanya gitu ya, dan bareng-bareng bisa hafal juga kalau sering menunggu atau membimbing anaknya di rumah gitu. Karena anaknya murojaah, jadi anaknya sering mengumandangkan gitu ya, memurojaah gitu, orang tuanya jadi hafal. Nah itu ya, pertama adalah bahasa ibu, dan yang kedua adalah gitu, ngambil momen-momen semangat pertama mereka belajar gitu ya. Dan yang ketiga yaitu membantu, memfasilitasi orang tua dalam mendidik putra-putranya dalam pembelajaran hafalan, mempelajari hafalan gitu ya, membantu belajar hafalan gitu ya, atau menambahkan hafalan, karena mungkin di rumah sudah ngapalin Anas mungkin sampai Maja, sampai Azal-Zal gitu. Nah, dibantu oleh sekolah, mungkin nanti ketemu nih di rumah di Anas, sekolah Anak ketemu nih, jadi 1 juz, bener nggak? Iya, Masya Allah, jadi cepat 1 juznya seperti itu. Jadi teman-teman boleh saja, atau kalau gitu Bu Tia udah surat Al-Baqarah juga boleh, silahkan. Al-Baqarah, Al-Imran mangga, surat-surat pilihan mangga gitu ya, sering dikumandangkan boleh gitu ya, bahasa ibunya silahkan. Kurikulumnya tinggal disesuaikan saja gitu ya, mungkin ada surat pilihan, ada surat wajib gitu ya. Kalau surat kurikulumnya mungkin juz 30, surat pilihannya Al-Waqiah, Ar-Rahman mangga gitu ya.
Kalau kami dari Surat An-Naba untuk menghafalkan juz 30 untuk usia balita dan program-program yang lainnya bagi yang baru belajar hafalan itu dari An-Naba dulu. Dari juz 30 dulu maksudnya. Seperti itu sahabat kalian mau berada, senang sekali bisa membersamai gitu ya. Kita jadi tahu, oh begitu, oh begini. Gak apa-apa mudun, dan memang dikudunkan gitu ya, diturunin gitu ya, biar ketemu gitu ya. Emang jadi bisa nih yang keempatnya biar ketemu di rumah itu surat Ana udah diajarin sama ibunya, sama bunda, sama ambu, mimi, bapak di sekolah An-Naba, jadi biar ketemu cepat satu juznya. Nah, sip. Itu saja sahabat keren, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan terus panteng terus video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa notifikasinya biar nanti bisa belajar lagi dan ilmu baru lagi, dan semoga selalu berbagi. Nah buat teman-teman yang kenapa harus dari Mbak di sekolahnya, silakan komen di bawah ya, apa lagi nih kenapa nih harus dari Mbak, apa nih kenapa ada yang surat Anas. Mungkin teman-teman banyak juga dari surat Anas ya, berbeda-beda pendapat, gak apa-apa. Yang penting anak-anak ngapalin, yang penting anak-anak jadi soleh dan solihah. Ngapalinnya Quran, bukan dangdut, bukan lagu, bukan nyanyian, bener gak? Gak apa-apa, yang penting ngapalin Quran, bener. Ngapalin Quran tuh asik gitu, ngapalin tuh asik gitu. Ngapalinnya, mengajinya gampang, mengajinya menyenangkan, hafalnya gampang. Oke, itu saja sahabat yang mampu berada. Kita tutup Shadaqallahul Adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Salat dulu ya.